Di desa Simpar di bagian utara desa terdapat suatu kuburan yang begitu agak luas. Setelah ia sampai di daerah situ, si Mas Daus ini melewati jalan arah dari Bandar menuju ke Tulis. Sepi, tidak ada orang pun yang melintas, sehingga si Daus ini merasa agak merinding dan takut karena tidak ada satu orang pun yang melintas di daerah situ. Tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami yang menceritakan tentang misteri dan horor. Bagi pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti video kami doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, diberi keberkahan rezeki, Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah misteri yang dialami oleh Mas Daus. Mas Daus mendengar suara ada musik tradisional yang begitu menggelegar di tempat yang begitu sunyi. Mas Daus merupakan warga Batang, Kabupaten Batang, Desa Nanom. Ia bekerja sehari-hari sebagai tukang servis HP. Pada saat itu Mas Daus main ke tempat temannya yang mana bertempat tinggal di daerah Kecamatan Bandar, karena sang temannya ini merupakan rekan kerja servis HP. Ketika ia di tempat temannya sambil nyervis HP dan sambil ngobrol, saking asiknya si Mas Daus ini tanpa melihat waktu. Padahal si Mas Daus ini motornya bannya kempes. Ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 2 malam. Ia kebingungan. Si temannya ini yang bernama Mas Tri. Dia ngomong sama Mas Tri, "Mas Tri, waduh Mas Tri, motor saya banyak kempes, gimana nih Mas Tri?" "Oh, banyak kempes. Udah, ada apa-apa, motor kamu tinggal sini aja, bawa motorku," kata Mas Tri. "Ya udah, makasih ya Mas Tri, tak bawa ya. Besok agak siangan aku kesini ya." "Ya oke, tenang aja Mas Daus, tak usah bingung." Sekitar jam 2 malam, Mas Daus memutuskan pulang karena si Mas Daus ini masih mempunyai anak kecil, bayi umur 3 bulan. Jadi dia punya rasa khawatir banget dengan anaknya yang masih balita. Biasanya anak balita kalau tengah malam nangis, kalau tidak nangis bangun. Itu dia merasa begitu rindu dengan anaknya. Ia memutuskan untuk pulang. Sekitar jam 2 malam dari Kecamatan Bandar menuju ke Kecamatan Tulis. Ia menaiki motor sendirian. Ketika ia sampai di suatu desa, yang desa tersebut pertengahan antara Kecamatan Bandar dengan Kecamatan Tulis, yaitu Desa Simpar. Di Desa Simpar di bagian utara desa terdapat suatu kuburan yang begitu agak luas.
Setelah ia sampai di daerah situ, si Mas Daus ini melewati jalan-jalan jalan arah dari Bandar menuju ke Tulis. Sepi, tidak ada orang pun yang melintas, sehingga si Daus ini merasa agak merinding dan takut karena tidak ada satu orang pun yang melintas di daerah situ. Pas bertepatan pada saat itu cuaca agak dingin, sehingga si Mas Daus ini membawa motor agak pelan-pelan karena lumayan dingin dan jalannya agak berliku-liku dan sepi, tidak ada satu orang pun yang melintas. Sehingga Mas Daus ini bertanya-tanya dengan dirinya sendiri, ini kok jalan sepi banget ya, tidak ada orang pun yang lewat. Aduh, gimana ini? Dia penuh dengan rasa khawatir. Setelah ia sampai di desa Simpal, dia di tengah-tengah kuburan, dia mendengar ada suara yang begitu keras, suara musik tradisional, laki-lakinya ada pagelaran wayang golek. Penuh dengan rasa semangat karena ia merasa ada suatu hiburan, sehingga ia akan mendapatkan teman perjalanan menuju arah pulang. Ia mencari sumber suara tersebut. Wah, dalam hati kecilnya ia ngomong gini, wah, alhamdulillah, ternyata kok ada wayang di sini ya. Sambil nonton wayang, sambil nunggu menjelang waktu subuh, kata gitu. Setelah itu ia mencari sumber suara, semakin dekat, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Ternyata sumber suara tersebut di tengah-tengah kuburan, sehingga ia berhenti di pintu depan kuburan. Ia menengok ke kanan ke kiri karena ia punya rasa penasaran suaranya yang begitu menggelegar bagaikan pagelaran wayang golek. Ia melihat ke arah kuburan, tidak ada satupun sosok manusia yang ada di situ. Namun suara itu begitu ramai, layaknya penontonnya banyak, dan sumber suara pagelaran wayang pun begitu lantang, sehingga Mas Daus agak kebingungan, bertanya-tanya, ini beneran tidak sini ya? Kok suaranya kok di tengah kuburan? Masa orang-orang sudah meninggal nonton pagelaran wayang ya? Ih, aku kok jadi merinding dan takut ya. Kenapa ya? Wah, ini aneh banget ini. Aneh. Udah, tak pulang aja daripada nanti aku melihat sosok makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nanti malah nambah takut saja ini ya. Udah, ya. Nanti gas menuju arah pulang penuh dengan was-was dan ketakutan dan penuh dengan kata tanya. Ya, menuju arah pulang, alhamdulillah sampai di kampung halaman. Dia langsung masuk kamar. Namun ketika ia mau tidur, mata Mas Daus sulit untuk dipejamkan. Dia selalu teringat-ingat suara yang begitu menggelegar di tengah-tengah kuburan. Dia agak kebingungan, memikirkan dan bertanya-tanya, apa mungkin ya, masa di tengah kuburan ada wayang, kok suaranya begitu lantang, kok tidak ada orangnya ya. Aneh sekali si Daus ini kebingungan. Ketika pagi harinya, ia menyimpan misteri dan menyimpan rasa penasaran yang begitu tinggi. Si Mas Daus ini memutuskan main ke rumah temannya, yang mana rumah temannya tidak jauh dari kuburan tersebut. Ia naik motor menuju ke rumah temannya. Setelah sampai di rumah temannya, ia bertanya yang bernama Mas Bandi, "Mas, aku mau tanya nih Mas." "Ada apa, Us?" "Tadi malam itu aku pulang dari rumahnya Mas Tri, mau pulang sekitar jam 2 malam.
Saya itu perjalanan dari bandar menuju ke arah rumahku sepi banget jalannya, tidak ada seseorang pun yang lewat. Nah, namun ketika aku sampai di kampung kamu ini, wah, saya mendengar ada suara seru, suara pagelaran wayang golek, ramai banget, layaknya penontonnya itu banyak. Aku itu penuh rasa bangga dan senang karena aku merasa ada temannya gitu. Wah, sekalian mau nonton. Setelah aku berjalan sambil mencari sumber suara tersebut, ternyata sumber suara tersebut terdapat di tengah-tengah kuburan, Mas Bandi. Wah, takut banget aku. Terus aku memutuskan untuk pulang gitu. Apa Mas Bandi atau warga sini ada yang pernah mendengarkan seperti saya? Oh gitu. Wah, nah itu warga sini udah biasa dengar, Mas Daus. Itu biasanya kalau pertengahan bulan itu suara musik tradisional itu biasa terdengar di telinga-telinga warga setempat. Dari orang sini itu udah tidak begitu kagum, udah biasa. Kata orang-orang dulu, simbah-simbah saya ngomongnya, suara tersebut itu suara pantulan dari Aras Gendiri. Oh gitu ya. Kok suaranya seru banget? Iya, seru banget. Wong aku kadang aja mendengar kok. Namun kan warga sini udah paham, jadi tidak begitu takut. Oh gitu. Nah, saya takut banget, Mas. Enggak apa-apa. Kalau besok-besok lagi kalau lewat sini kamu mendengarkan, enggak apa-apa. Yang penting kamu jangan ikut nonton aja, jauh di Aras Gendiri, kata temannya si Bandi. Dan si Daus pun sudah begitu hilang rasa penasarannya. Ternyata bersuara itu merupakan pantulan dari Aras Gendiri, yang mana setiap 1 tahun sekali pasti ada pagelaran wayang golek, namun pemainnya merupakan pemain-pemain makhluk yang tak kasat mata, pemain-pemain yang gaib gitulah. Kemudian Mas Daus sudah merasa puas mendengarkan cerita dari temannya ini. Mas Daus bertujuan pamitan untuk pulang. Kemudian Mas Daus pulang ketika melintasi di depan kuburan sambil celingak-celinguk karena rasa penasaran pun masih ada tersisa sedikit-sedikit. Setelah itu dia sampai rumah sudah merasa tenang dan nyaman, dan Mas Daus pun melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi cerita ini merupakan cerita nyata, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengertian untuk kita semua bahwa makhluk astral pun punya hiburan seperti layaknya manusia di alam padang ini, sehingga kita tidak perlu begitu heran banget ya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.